Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku di Monolog Bisnis. Hari ini aku akan sharing mengenai pembiayaan KPR syariah dengan akad murabahah. KPR atau kredit pemilikan rumah syariah adalah produk perbankan untuk pembiayaan kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Nah, tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya. Dalam pembiayaan murabahah, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan menambahkan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Dalam teknis pembelian rumah KPR melalui bank syariah mungkin berbeda antara bank syariah dengan bank syariah yang satu dengan yang lainnya. Landasan fikihnya yaitu yang pertama adalah nasabah mengajukan pembiayaan rumah dengan skema murabahah kepada bank syariah dengan menyertakan beberapa dokumen yang menunjukkan kemampuan finansial sebagai pembeli. Menurut fikih, tahapan ini lazim sebagai mitigasi risiko, bukti keseriusan dan memastikan kemampuan finansial nasabah sebagai pembeli. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama itu risiko bisnis, yaitu seorang pembeli barang dengan tujuan menjualnya kembali untuk mendapat keuntungan. Dan selanjutnya, dia bertawakal kepada Allah atas hal tersebut. Kedua, yaitu risiko untung-untungan, yaitu risiko yang mengandung unsur memakan harta orang lain secara batil. Nah, risiko ini yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tahap kedua, yaitu persetujuan bank syariah terhadap pengajuan pembiayaan nasabah dengan dikeluarkannya SP3 setelah ada verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen nasabah dan melakukan penaksiran terhadap barang yang akan dibeli oleh bank. Kemudian, bank syariah menuangkannya dalam SP3 yang terdiri atas struktur pembiayaan, yaitu menentukan berapa harga jual dari developer ke bank syariah yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga dan DP sesuai kesepakatan. Nah, dari aspek fikihnya, penaksiran tersebut untuk memastikan objek jual rumah, misalnya agar harga jual, harga beli dan rumah itu jelas adanya, sehingga terhindar dari gharar. Jaminan juga diperkenankan sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, tahap ketiga yaitu bank syariah membeli rumah dari developer pemilik rumah tersebut. Fatwa DSN MUI memperkenankan transaksi pembelian ini menggunakan standar minimal, yaitu pernyataan ijab qabul antara bank syariah dengan developer. Dengan ijab qabul ini beralihlah kepemilikan rumah tersebut. Sebagaimana mazhab Syafi'i yang memperkenankan perpindahan kepemilikan itu terjadi dengan sekadar ijab qabul. Sehingga transaksi menjadi keniscayaan agar bank bisa melakukan jual beli secara murabahah kepada nasabah, karena jika ini tidak dilakukan, bank menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Nah, tahap keempat yaitu bank menjual dengan skema murabahah kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga beli dan
izin yang disebutkan dalam akad murabahah sebagaimana yang tertuang dalam SP3. Sementara itu, biaya-biaya lain seperti administrasi dan notaris biasanya dibayar oleh nasabah dan tidak dimasukkan ke dalam harga jual. Tahap kelima, yang termasuk juga tahap terakhir, yaitu bank syariah mencairkan dana dalam jumlah tertentu kepada developer melalui rekening nasabah sebagai pelunasan atas transaksi pembelian bank kepada developer, seperti yang terjadi dalam tahap ketiga, sedangkan sisanya akan dibayarkan oleh nasabah kepada developer sebagai DP dan menjadi faktor pengurang total kewajiban nasabah sebagai pembeli. Nah, mungkin itu tentang pembiayaan KPR syariah menggunakan akad murabahah. Semoga bermanfaat. Stay tune terus ya di monolog bisnis aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.